sehat. Saya juga mau ikutan ngucapin dong. Selamat Hari Lahir Pancasila. Ya. Semoga negara tercinta kita makin maju dan juga makin bersatu tentunya. Tentunya ya, dan semoga banyak musibah-musibah yang seperti sekarang ini nggak akan terjadi lagi gitu ya Mas. Amin. Ya. Semoga cepat beres. Sedih banget, apalagi tepat di Hari Pendidikan Anak Nasional ini juga kita berpikir bahwa kan sebentar lagi ada kenormalan baru yang juga masih kontra di bidang pendidikan. Apakah anak-anak ini akan tetap dibiarkan masuk gitu kan ya? Makanya malam ini juga kita akan ngobrol nggak jauh-jauh dari anak-anak. Kita akan ngobrolin tentang Feng Shui anak. Yang sudah ngobrol sama Mas Kang tadi, Feng Shui angka anak ya Mas Kang ya? Atau Feng Shui apa nih? Feng Shui anak ya, perkembangan anak kalau gitu. Sebenarnya ada nggak sih Feng Shui anak itu, atau memang hanya orang-orang aja yang suka-suka nanya-nanyanya aja gitu, atau gimana? Justru mayoritas klien yang bertanya atau pendengar Sonora juga kan kita sering dengar. Banyakan mereka bertanya malah tentang anaknya. Iya, justru banyak yang nanya itu justru anak saya nih, padahal mungkin ada yang masih umurnya belum di atas 10 tahun gitu ya Mas Kang. Sebenarnya kalau membaca Feng Shui anak itu umurnya tuh sebaiknya umur berapa Mas Kang? Saya membaca Feng Shui itu untuk anak itu bisa mulai dari 0 usianya. Iya, jadi bahkan bisa dilihat gitu. Iya, bisa dilihat, bisa dihitung. Nah, jadi kalau kita bisa menghitung dari tanggal lahir, bulan dan jam, maka kita bisa tahu bagaimana anak itu punya karakteristiknya seperti apa. Nah, setelah kita mengetahui itu kan kita jadi bisa respon. Ya, kita bisa membentuk lingkungan yang kondusif buat anak tersebut untuk berkembang. Ya. Nah, tapi di dalam Feng Shui itu yang paling penting selain hitungan anaknya juga harus dihitung orang tuanya. Ya. Jadi kalau orang tua baik, maka anak-anak ikutan baik gitu. Jadi ngomongin soal Feng Shui anak ini tidak hanya anaknya saja yang dihitung, tapi orang tuanya juga dihitung. Iya, karena kan orang tua yang berkontribusi paling besar terhadap perkembangan anak. Ya, jadi kalau orang tuanya salah Feng Shui-nya, apalagi posisi rumahnya, itu berpotensi anaknya nanti bisa membantah orang tuanya, punya pemikiran sendiri, tidak bisa mengikuti aturan yang ditetapkan oleh orang tuanya, ajaran-ajaran etika dari orang tuanya itu nggak bisa diikuti dengan baik. Nah tapi biasanya yang common aja gitu, common things yang biasanya orang-orang datang gitu ke Mas Kang gitu untuk nanya soal anaknya, ini biasanya apa sih yang biasanya diketahui sama orang tua nih Mas Kang? Yang banyak ditanyakan tuh apa sih? Iya, biasanya selalu kan menanyakan pertama pasti karakter, ya, karakter anak tersebut. Lalu yang paling common itu tempat tidurnya, ya, lalu tempat belajarnya. Jadi tempat tidur, karakter, dan tempat belajar. Nah, kita ngomongin soal tempat tidur dan tempat belajar. Nah, dan juga karakternya ini sebenarnya ditentukan itu oleh si tanggal, bulan, dan tahun lahirnya. Ini harus diatur sedemikian rupa tuh bagaimana Mas Kang? Iya, memang kembali lagi ke hitungan pribadi. Cuman kalau melihat Feng Shui dasar umum itu ada kriteria-kriterianya. Seperti contohnya yang sekarang lagi lagi in itu, apalagi saya kan juga anaknya 3, jadi saya ngerti lah kira-kira. Itu udah praktekin ya. Jadi banyak sekali orang tua itu mikir gimana caranya saving space ya, jadi supaya ini bisa gak satu kamar di sharing sama 2-3 anak. Dengan cara memakai bunk bed, ranjang susun. Nah, itu fatal kalau di Feng Shui. Itu nggak boleh Mas ya, ranjang susun itu buat anak-anak? Pertama, itu lebih baik setiap anak punya kamar sendiri. Ya, di dalam Feng Shui itu penting karena setiap anak itu berbeda hitungannya.
Ya, kedua, kalau bunk bed atau ranjang susun itu pasti punya tangga. Nah, jadi kita pengen hindarin tangga itu, ya. Lalu orang anak yang tidur di atas atau di bawah itu nggak bagus juga gitu, karena yang atas tidak punya fondasi yang baik, suka kaget-kagetan tidurnya, yang bawah itu tertekan sama orang yang di atas. Gitu, tertekan dengan tanda kutip ya. Susun gitu ya, Mas Kang, itu bikin saudara jadi sering berantem nggak sih? Itu masih dicari tahu teorinya. Masih dicari tahu ya, soalnya dulu saya begitu gitu, jadi sering berantem gitu sama saudara. Itu suka pilih kali, minta yang atas apa yang bawah. Ya juga sih ya. Terus selain itu apa lagi biasanya? Selain itu juga harus diperhatikan. Kalau rumah lama biasanya itu ada balok-balok bangunan. Ya, balok yang melintang di atas kamar. Nah, ini juga ini penting sekali. Jangan sampai anak kita dapat kamar yang seperti itu. Ya. Balok yang melintang itu berarti yang yang menonjol. Plafon itu nggak sih, Mas? Iya, biasanya kan kalau ada tulangan atau balok bangunan itu biasanya ditutup dengan gipsum supaya rata. Iya. Ya, tapi ada juga rumah yang baloknya kelihatan. Gitu. Nah, itu yang bahaya. Itu yang harus dilakukan apa tuh kalau begitu? Kalau memang sudah ada, biasanya rumah-rumah lama sih ya. Iya, itu harus ditutup dengan gipsum supaya rata. Oke. Lalu ada juga yang kamarnya itu terlalu lembab, ya, kurang cahaya. Nggak ada sirkulasi udara. Sirkulasi gitu ya? udara. Nah, itu juga. Dan yang common lagi adalah orang tua lupa memperhatikan posisi ranjangnya. Misalnya buka pintu, kepala ranjang kena sudut pintu, atau sudut tembok yang lancip mengarah ke ranjang. Itu juga biasanya common mistake yang mereka suka remehin gitu, karena mereka pikir anak kecil inilah gitu. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu bahwa itu ternyata sangat berpengaruh gitu ya. Justru anak-anak kecil yang lebih responsif sama lebih peka sama perubahan lingkungan. Itu harus dilihat, itu harus dicermatin. Oke, sebelum break satu lagi, apa lagi yang biasanya dilakukan untuk anak-anak ini feng shui-nya? Ruang belajar ya, jadi ruang belajar biasanya juga untuk menghemat ruangan, biasanya kamar tidur dialihfungsiin juga dengan ruang belajar. Nah, itu salah ya. Kalau bisa, kalau punya space-nya, ruang belajar harus dipisah. Oh, jadi kalau ada space jangan disatuin sama kamar tidur justru? Betul, ruang belajar. Karena itu beda situasi. Kalau belajar itu yang aktif, kita istirahat itu yin. Istirahat gitu ya? Iya, jadi nggak bisa dijadiin satu. Oke, ini aku baru tahu tuh, dengar ya sahabat Sonora ya. Jadi karena dari dulu kan kebiasaan kita, termasuk kamar saya kan biasanya ada kasur, ada meja belajar pasti kan? Iya, sama meja makan. Meja makannya, saya di ruang makan bahkan. Oke, tapi biasanya kan gitu. Itu kan adalah hal yang selalu dilakukan dari zaman dulu, dari zaman saya kecil gitu. Ternyata jangan gitu ya, justru nanti akan bisa mempengaruhi belajarnya dan tidurnya ya, Mas Kang ya? Iya, banyak sekali kan orang yang merasa kok saya susah tidur. Ya, tenang aja mikirnya, belajar mulu, lihat meja terus, lihat kerjaan mulu. Iya, nggak bisa tidur. Kalau di sekolah, kenapa ya saya ngantuk mulu ya gitu? Soalnya di sebelahnya tempat tidur gitu ya. saya gitu soalnya. Kenapa ya kalau sekolah tuh kok bawahnya ngantuk mulu gitu? Ternyata itu sebabnya. Oke, baik, saya baru tahu tuh Mas Kang ya. Oke deh, kalau gitu nanti kita akan langsung menjawab saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya Mas Kang ya. Nanti kita akan ngobrol lagi juga soal feng shui anak ini ya. Siap. Oke. Oke. Ini ada Sabrina, atau dipanggilnya Riris. Ini lahirnya tanggal 23
bulan 9 tahun 2000. Oke, jamnya ada? Jamnya jam 1 sampai 3 dini hari. 1 sampai 3. Iya, 1 sampai 3 dini hari. Dan ada suaminya juga tapi nggak ada jamnya, jadi untuk Sabrina saja ini ya. Oke, Sabrina Mau aja. ditanyakan ini adalah hadap rumah, ini harusnya suaminya ya Mas Kang ya? Iya, harusnya suaminya nih. Jadi untuk Sabrina mungkin nanti jam lahir suaminya bisa ditanyakan dulu. Nah, untuk bisnis yang cocok Mas Kang, apa nih buat Sabrina? Bisnis yang cocok untuk Sabrina. Nah, Sabrina ini limited nih. Wih, limited ini bukan. limited edition. Oke, limited gimana nih maksudnya? Karena condong ke satu bidang. Ya, jadi dominan itu unsur tanah. Iya. Dominan unsur tanah. Oke. Iya, jadi masih inget gak Mbak Theo nih? Dites Iya deh. dong. Karena itu properti, Iya. batu bata, ya kan? Batu bata, oke. Properti kok. Iya. Ya, segala bentuk jasa itu di tanah, betul. Oke, itu termasuk ya? Iya. Oke, ini hanya tanah berarti kalau untuk Mbak Sabrina? Iya, dominan tanah. Oke, dominan tanah. Lalu untuk bisnisnya sendiri ini lebih baik di tahun ini ataukah nanti saja nih Mas Kang? Lebih baik malah kalau Sabrina sendiri itu harus tahun ini. Oh, harus tahun ini? Harus tahun ini. Tapi dengan suasana yang atau keadaan seperti ini nggak masalah nih Mas Kang? Nggak masalah, kalau cocok malah nanti bisa punya peluang yang berbeda dengan orang lain. Nah, itu dia. Ini juga pernah kita bahas dulu ya di awal-awal ya Mas Kang ya? Iya, kalau nggak salah kita pernah bahas peluang dengan waktu-waktu baik itu ya. Iya benar. Nah, ini jadi bisa dimulai tahun ini ya, sebelum pergantian tahun. Kalau tahun depan agak jauh atau gimana nih untuk Sabrina? Iya, tahun depan malah kebalik. Untuk Sabrina malah keadaannya lagi nggak bagus, Cong. Oh. Iya. Tapi mau tahun apapun itu, Sabrina punya handicap nih. Handicapnya itu nggak berani mulai. Oh, jadi terlalu takut untuk mengambil resiko mungkin ya? Dan juga keputusannya selalu berubah-ubah, nggak bulat. Oh, jadi apa yang harus dilakukan oleh Sabrina nih Mas Kang? Iya, ya itu bawaan lahir. Jadi itu saya cuman mengingatkan. Jadi kalau mau melangkah itu harus mantep. Yaitu harus dari diri sendiri. Oke, harus dari diri sendiri gitu ya. Disiplinnya juga harus dikuatkan gitu ya Mas Kang ya? Ya, untuk disiplin Sabrina udah cukup bagus. Cuman kalau melangkahnya itu yang pertama ini lemah. Oke, ada fungsi warna yang harus digunakan atau enggak? Fungsi warna boleh pakai warna hijau. Oke, hijau dibanyakin ya Mas Kang ya? Iya, putih di stop. Oke, baik. Itu untuk Sabrina. Dan kita menuju ke berikutnya nih ya Mas Kang ya? Oke. Ini ada Cynthia namanya. Cynthia ini lahirnya tanggal 14 Februari. Wow, ini Valentine. Ya? 14 Februari 1993 Mas Kang. Oke. Jamnya? Jam 3 sore lewat. Jadi mungkin jam 3 sampai jam 4 sorean lah. Oke. Yang mau ditanyakan adalah Mas Kang, saya ini unsurnya apa ya? Kemudian bagaimana nih handicap, kesehatan dan keuangan. Kemudian juga untuk feng shui warnanya, apa yang harus digunakan? Terima kasih banyak katanya. Silakan Mas Kang dijawab. Valentine. Iya. Cynthia apa Valentine? Oh, iya. Oh, tanggalnya Valentine, namanya Cynthia ya. Oke, sebutannya show ayam air. Ayam air ya? Iya, kita cek cocok nggak usaha di air. Hitungannya biasa aja, jadi boleh mengerjakan bidang air, cuman itu bukan yang paling bagus. Jadi kalau bidang air dia kurang bukan yang paling bagus. Yang paling bagus adalah? Yang paling bagus itu dominan unsur kayu. Dominan unsur kayu? Iya. Oke. Iya, jadi apa aja sih Mas? unsur kayu itu cukup banyak variasinya ya. Kalau sekarang sih yang paling wow itu kan
di kayu juga, di kayak bahan sembako non cair. Oh ya, sembako non cair ya? Iya, beras, buah-buahan itu termasuk di situ. Oh lagi pas nih kan, sekarang lagi banyak yang belanja online juga gitu kan? Iya, sayur-sayuran, buah-buahan itu di kayu. Kebutuhan rumah tangga lah ya? Betul, sembako ya, sembako non cair. Cocok banget ya untuk Cynthia. Dan cairnya juga cocok. Jadi kalau liquidnya, minumannya boleh juga. Kenapa tadi Mas Tia mau agak putus-putus? Iya, kalau mau di sembako cair dan non cair dua-duanya bisa. Oke, jadi yang mau yang sembako non cair atau cair ini bisa dua-duanya ya? Iya. Kalau handicapnya dan kesehatannya, ini gimana? Berpengaruh dengan keuangannya juga kah? Gitu gimana Mas? Boleh disebutin di sini gak nih? Nanti tersinggung gak nih? Tidak apa-apa, acara ini terbuka. Iya, harus ya untuk kebaikan. Jadi Cynthia itu leadershipnya tinggi. Leadershipnya tinggi. Iya, jadi kalau untuk bikin usaha no problem, nggak ada kesulitan dia untuk bikin suatu usaha. Oke. Cuman aja malesnya luar biasa. Males apa? Males banget. Oke, leadership tinggi tapi males ya nggak bisa juga sih ya. Bingung juga. Nah itu dia ya. Ada warna apa itu warna yang harus digunakan nggak nih Mas biar tertolong sedikit rasa malesnya nih? Ya, jadi Cynthia ada dua warna yang direkomendasiin harus dipakai terus. Yaitu warna merah dan warna kuning. Jadi ini harus digunakan sebanyak mungkin ya? Iya, ya kita mau tanggung jawab dan semangatnya itu bisa ngimbangin leadershipnya juga. Jadi merah dan kuning diperbanyak, yang harus dihindari ada nggak warna-warna? Enggak ada. Nggak ada ya? Iya. Oke. Terakhir kesehatannya untuk Cynthia bagaimana Mas Kang? Iya, Cynthia paling harus dijaga itu di pencernaan. Pencernaan. Iya, kalau makan suka telat nanti akibatnya itu long term ya. Jangka panjang nanti bisa sakit mah, ya suka sembelit, masuk angin, banyak gas. Nah ini yang harus dijaga. Oke, pencernaannya. Berarti makanan juga yang dimakan juga harus diperhatikan ya Mas Kang ya? Iya, dan terutama harus on time. Oke, nah itu dia untuk Cynthia dan kita jeda dulu ya Mas Kang ya? Oke. Oke. Halo. Akhirnya bisa mendengar saya dengan baik. Oke, Mas Kang kita langsung aja ya. Iya. Oke, ini ada sebentar dari Pak Agus di Cibubur. Ini bertanya tentang anaknya. Pas banget kita malam hari membahas mengenai anak. Iya. Ada putrinya, ini lahirnya 14 Desember 2001, jam 7.55 pagi. Kemudian, lalu kemudian ada anak laki-lakinya, jam tanggal 11 Januari 2006. Iya. Itu jamnya jam 12 lewat 11 siang. Jam 12 lewat 11 siang. Oke, yang anak putrinya jam 7 lewat 55 pagi. 7.55 pagi. Oke. Nah, yang mau ditanya untuk anak putrinya ini, kuliah sedang mengambil, saat ini kuliahnya mengambil pariwisata nih, cocokkah? Lalu untuk anak keduanya yang laki-laki, ini cocok mau ambil desain gambar, mau ambil desain ya, desain gambar ini apakah cocok atau enggak? Silakan baca. Mungkin yang cewek dulu ya. Yang cewek ya. Untuk pariwisata nggak cocok. Pariwisata nggak cocok? Nggak cocok. Atau mungkin ada bidang-bidang di dalam pariwisata tersebut udah kuliah soalnya Mas. Iya. Gimana nih? Iya, jadi Cocoknya gimana? harusnya kalau dihubung-hubungin ya ke hospitality atau ke culinary. Iya, jadi ke arah masih oke kalau culinary bagus. Oh, kulineri bagus.
Berarti Iya. unsurnya ini apa untuk anak sang putri? Ini dominan logam dan api. Oke, unsur yang baik ya, logam dan api. Iya. Nah, Oke. itu putri. Nah, kalau putranya malah cuma satu nih yang harus ditekunin. Apa tuh? Itu di engineering, di bidang logam. Oh, di bidang logam. Teknik engineering mesin, ya? iya. Teknik mesin. Iya. Kalau selain teknik mesin, kalau logam apa Mas Kak? Banyak sebenarnya sih, elektronik ya, lalu nikel, tembaga, besi, emas, pertambangan ya, pertambangan logam tapi ya. Oke. Iya, Jadi untuk desain sebenarnya kurang cocok ya. Atau mungkin gambarnya gambar besi Mas Kak? kalau gambar mobil mungkin oke nih. Iya, kalau desainnya desain mobil pasti masuk Kak? Atau gimana? Enggak? Enggak, kalau gambar mobilnya lalu Dikreasikan gitu? direalisasikan jadi mobilnya baru bisa. Tetap ya bagi Iya. pokoknya yang laki-laki ini cocoknya adalah bidangnya itu logam ya Mas Kak ya. Iya, Yang kakak tadi adalah yang kakak yang perempuan adalah api api dan logam. logam. Oke, itu ya Pak Agus, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kemudian kita lanjut nih Mas Kang. Oh, ya? Kenapa? Ada lagi? Nggak ada lagi sih, cuma itu aja pertanyaannya. Oh, oke. Ada yang mau sampaikan dari Mas Kang? Enggak sih, itu aja, kita lanjut berikutnya Cukup ya. ya, kita lanjut aja ke berikutnya ya. Ini ada Pak Sang Suryadi Syarif. Oke. Ini lahir 28 Maret 1987. 1987. Ya, 1987 28 Maret. Oke. Jamnya itu antara jam 9 sampai jam 10 pagi. Oke. Kemudian yang disertakan di sini adalah saya berkarir di Polri. Untuk bidang usaha apa nih yang cocok buat saya? Rumah menghadap kemana? Dan feng shui warnanya nih, baju warna apa yang bagus saya pakai? Saat ini rumah menghadap utara, Mas Kang. Apakah sudah cocok? Oke. Jadi udah di Polri tapi mau punya bisnis sampingan ya. Itu Pak Sam cocok banget nih, sembako juga. Sembako? Iya, unsur kayu dan unsur airnya kuat dua-duanya. Ya, selain itu juga di fashion. Fashion? Iya. Cocok dong ya? Cocok. Nah, Oke. tapi kan sekarang fashion lagi kurang, mungkin masker kali. Itu jadi unsur kayu dan unsur air dominannya ya. Untuk contoh, untuk contohnya bisa dilihat di buku papa saya. Itu banyak banget pilihan-pilihan usahanya di situ. Nah, lalu handicap. Handicapnya? Pertanyaan soal handicap. Ini memang cocok loh jadi Polri. Ini leadershipnya tinggi sekali dan juga semangatnya berapi-api nih. Iya, cuman kelemahannya satu. Ada kelemahannya. Apa tuh? Ini mudah kasihan sama orang. Oh, jadi gampang iba gitu Mas? Gampang iba. Iya, meskipun leadershipnya tinggi, tapi gampang iba sama orang. Pokoknya bagus Mas kan kalau gampang iba. Kalau bantu orang yang tepat sih bagus, tapi kalau disalahgunain sama orang lain, iya. Sama satu lagi yang nggak sabaran. Nggak sabaran orangnya. Iya, apa-apa semuanya pengen cepet. Iya. Pengennya instan gitu ya? Iya, kebut semuanya mesti cepet gitu. Jadi orang lain terlihat lama. Oke. Nah, untuk menghindari sifat buruk dan memaksimalkan sifat baik, apakah ada feng shui warna yang harus digunakan oleh Pak Sam? Iya. Iya, namanya banyak banget. Pak Sam aja deh. Iya, Pak Sam. Terutama yang paling penting, rumahnya udah betul belum nih? Hadap kemana? Hadap utara. Hadap utara, wah lumayan, bagus. Yang paling cocok? Hadap ke barat, bersandar Barat, ke ya? timur. Iya. Oke, barat. Iya. Mungkin bisa dicari lagi kali rumah baru gitu ya, Mas Kang
ya. Betul, tapi kalau mau buka usaha baru atau mau pindah rumah baru, tahun ini nggak boleh dulu ya. Oh, tahun ini nggak boleh. Tahun ini bolehnya beliin rumah buat kita berdua. Saya setuju. Nggak boleh tahun ini. Oh, jadi tahun ini jangan dulu. Jangan. Kurang bagus ya. Mulainya berarti pas tahun depan. Iya, betul. Tahun depan setelah Imlek itu boleh melakukan segala sesuatu yang penting seperti pindah rumah atau mulai bisnis baru. Oke, baiklah. Untuk feng shui warnanya ada yang harus digunakan kah? Feng shui warna harus pakai baju warna putih. Harus pakai baju warna putih ya? Iya. Oke, baiklah. Kita satu lagi kali ya Mas Kang ya? Ayo. Oke, ini satu lagi ada Tommy. Ini lahirnya 4 Maret 1981 di Mas Kang. Sebentar, 4 Maret 1981. Jam lahirnya jam 17.30. Oke, yang ingin ditanyakan sama Mas Tommy? Adalah rumahnya ini hadap timur, apakah cocok? Itu yang pertama. Lalu kedua adalah apakah cocok pekerjaan part di luar negeri? Handicap, warna yang cocok, kesehatan, keuangan. Itu kan banyak jadinya kan Mas Kang. Oke, silakan Mas Kang. Bahas usaha dulu deh. Jadi yang ditanyain itu boleh gak usaha farm? Iya, farm, pertanian di luar Iya, negeri. pertanian. Ini udah cocok banget ya. Pertanian maupun peternakan itu bisnis Tommy. Itu cocok. Cocok ya. Itu bidang apa sih Pak? Unsur apa sih Mas Kang? Itu dominan unsur tanah dan kayu. Oke. Ya, jadi bisa menjalankan keduanya di peternakan maupun perkebunan. Ya, dan pertanian juga ya. Habis itu posisi rumah, hadapnya tadi kemana? Timur. Nah loh, iya itu posisinya nggak bisa ke timur. Iya. Oke, jadi yang bagus ada kemana Mas Kang? Itu harusnya malah seberangnya. Barat. Iya, harus bersandar ke timur menghadap barat. Oke, jadi kalau ada tetangga atau tanah kosong di depannya, langsung dibeli aja. Oke, jadi yang cocok itu justru hadap barat bersandarnya ke timur. Iya. Walaupun pekerjaannya sudah cocok sebenarnya, maksudnya bisnis yang dijalani sudah cocok gitu ya? Iya, bisnisnya udah cocok. Tapi sama seperti sebelumnya, Pak Sam, Tommy juga tahun ini nggak boleh bertindak gegabah juga. Oke. Harus sabar, nunggu waktunya. Jadi tahun ini sabar dulu. Kalau boleh tahu Mas Tommy ini show-nya apa Mas Sam? Show-nya ayam, sebutannya ayam logam. Oh, ayam logam ya. Termasuk kita dalam yang agak siong nih ya. Iya. Kali ini juga siong Mas Kang. Beneran aja ya kan kemarin habis diisolasi ya kan. Sabar. Oke, tapi ini untuk Tommy ini untuk feng shui warnanya ada nggak Mas Kang? Atau mungkin kesehatan dan keuangannya yang harus dilakukan karena kayaknya nih karena pertanyaannya adalah kesehatan dan keuangan sepertinya sih agak bermasalah ya mungkin karena ada perubahan yang kurang benar. Kesehatan ya, kesehatan apalagi tahun ini jaga pencernaannya, sama Tommy juga harus jaga konsumsi minuman yang cukup ya, air putih bukan minuman keras ya. Jadi ginjalnya juga harus dijaga, jangan minum obat sembarangan. Kalau jamu-jamu masih boleh ya, Herbal boleh, tapi kalau obat-obatan kimia yang keras itu di stop dulu lah. Kalau nggak penting jangan dikonsumsi. Oke. Itu untuk Pak Tommy, mudah-mudahan menjawab. Yang paling penting adalah anak rumah ini harus diatasi dulu ya Mas Kang ya. Iya, bersandar ke timur, menghadap ke barat. Oke, dan semuanya nanti akan mengikuti karena pekerjaannya sudah cocok sekali. Yes, betul. Oke, gitu ya. Walaupun lama kita tidak berjumpa, aku masih oke loh Mas Kang. Oke loh. Oke loh ya. Oke, Mas Kang, kita jalan dulu di sini ya Mas Kang ya. Oke.
Oke, ayo lanjut. Oke. Ini saya lagi lihat yang ada di YouTube channelnya Sonora FM karena kita juga live dari YouTube channel ya. Ini ada Pak Agus namanya. Pak Agus ini lahirnya tanggal 17 Agustus. Wih. 17 Agustus cuma 1985, buat 1945 ya. 85. Ya, 85. Oke. Jam 3 pagi nih, Mas. 3 sampai 4 pagi. Iya. Terus saat ini rumahnya itu hadap timur. Dan apa boleh jadi posisi itu dapur di barat laut rumah dan posisi tangga di sebelah barat rumah paling belakang nih, Mas. Aku nggak bisa ngebayanginnya sih. Mungkin Mas lebih bisa membayangkannya. Dapurnya di barat laut. Iya, dapurnya barat laut rumah dan posisi tangga itu di sebelah barat rumah paling belakang. Iya, nggak bisa. Tangganya harus di selatan. Oh gitu? Iya. Dapurnya Itu bisa di tenggara. Aku nggak kebayang sih bentuknya kayak gimana, cuman kenapa harus ada di selatan dapurnya tangganya? Iya, posisi yang sekarang itu ada ya kesalahan lah, karena posisi itu sebenarnya harus dijadikan tempat yang lebih produktif seperti tempat kerja. Ya, nggak bisa dijadiin sebagai tangga. Oke, jadi akan lebih baik kalau itu adalah tempat yang produktif ya, mungkin tempat kerja atau workshop gitu mungkin ya? Iya. Oke, ya itu sudah menjawab, mudah-mudahan sudah menjawab ya. Dipindahkan ke selatan ya Mas Kang ya? Iya, betul. Oke, nah kita langsung menuju lagi ke sebentar, ini di WhatsApp. Ini lagi-lagi kita ada anak-anak yang ditanyakan nih, Mas Kang ya? Pas dong, sesuai. Iya pas banget nih. Ada Pak, sebentar, ini dari Pak Maman ya. Ini katanya feng shui untuk anaknya namanya Mutiara Siti Fatima, kita sebut saja Siti ya. Siti Fatima ini lahirnya 28 Juni. 28 Juni. Ya, tahun 2000 Mas Kang. Oke, tahun 2000. Jamnya itu adalah jam 17:48. Yang ingin ditanyakan untuk putrinya apa? Karirnya nih gimana nih Mas Kang? Sekarang bekerja di perusahaan obat, cocok nggak Mas Kang? Katanya begitu. Silahkan dijawab Mas Kang. Kalau di obat itu capek. Kalau di obat capek? Iya, karena pasti merasakan kejenuhan yang sangat. Terus juga karirnya nggak kemana-mana, nyangkut di tempat. Ya, jadi saran saya harus cari pengalaman di tempat yang berbeda. Ya, dominan unsur kayu. Hari ini banyak banget loh yang di kayu. Mungkin emang sengaja saya pilihnya kayu mungkin. Pilih aja gitu. Iya, dan tahun ini justru bagus banget di unsur kayu dan kebetulan Siti itu di tahun ini bagus banget. Oh, justru dia di tahun ini bagus banget ya? Iya, jadi pilihannya mau coba kerja di tempat lain dengan bidang yang cocok atau mulai sendiri. Tadi adalah unsur kayu ya Mas? Iya. Oke, jadi silahkan mungkin diajak ngobrol dulu sama Putri ya, sama mamanya. Enaknya seperti apa? Nah, kesehatannya gimana nih katanya? Untuk sang anak, apakah baik? Lalu untuk feng shui warna, apakah harus menggunakan warna tertentu Mas Kang? Kalau Siti modelnya itu orangnya ini kayak apa ya, pekerja keras gitu. Dia nggak tahu capek, orang yang nggak tahu capek. Oke. Jadi apapun ya hayo, sampai jam berapa juga hayo. Cuman masalahnya badannya nggak bisa ngikutin. Ya. Iya, namanya badan manusia bukan mesin ya Mas Kang ya? Iya, tapi mindsetnya itu Siti seperti itu, dia nggak bisa berhenti, orangnya itu aktif sekali dan dia juga punya target itu untuk diri dia sendiri pun tinggi, gitu, bukan yang setengah-setengah ya, karena dia punya impian, cita-cita itu udah dari kecil memang tinggi, ya.
Cuman badannya nggak bisa ngikutin, terutama livernya ya. Jadi nggak boleh terlalu capek, tahu kapan mesti istirahat, juga hindarin makanan yang berminyak-minyak, itu nggak boleh. Oke, itu dengar ya, Siti ya. Oke, tapi ada warna yang harus digunakan nggak Mas Kang agar dia bisa lebih maksimal lagi? Warna nggak ada, cuman yang harus dikurangin aja. Warna merah dan warna putih itu harus dikurangin. Oh, warna merah dan putih harus dikurangin ya? Iya. Oke, baiklah kalau begitu Mas Kang, satu lagi boleh satu ya? Oke. Oke, ini juga Ada bertanya tentang anaknya. anak ya. Oke, ini ada Pak William Chandra, katanya mau tanya tentang anak saya. Namanya Felicia Tanuwijaya, lahirnya 7 Maret 2006. 7 Maret. 7 Maret. Ini 7 Maret. muridnya gimana sih nih? Ini 7 Maret 2006, ini kali lagi bukan Mas Kang. 2006, jamnya? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Kita lihat muridnya bener apa kagak nih. Kalau nggak benar nanti saya datang lagi deh ke rumahnya Pak Kang. Oke, ini malah dominannya di unsur air. Oh, Iya. terakhir. Oke. Iya. Nah, yang mau ditanyakan oleh Pak William ini untuk Felicia, ini adalah tanya jurusan sekolah yang cocok sama kesehatan aja, Mas. Nah, gimana? Oke, untuk Felicia itu cocoknya banyak ya. Bisa di bidang pariwisata, kimia, Wow. lalu perekonomian, accounting, lalu kecantikan, jadi di jadi dokter kecantikan juga cocok ya. Jadi dokter liver juga cocok, spesialis liver, dokter tadi dokter kecantikan sudah ya. Kecantikan udah, liver udah, penyakit dalam. Ya, penyakit dalam, internis juga boleh, cocok. Jadi banyak sebenarnya untuk Felicia ini ya. Iya. Jadi tinggal diarahkan saja mungkin. Betul. Ini orangnya pun, anaknya pun sebenarnya nggak terlalu banyak diberi arahan, toh udah tahu sendiri. Oh, udah emang. Wah, enak sekali ya. Aku ingin menyerang seperti itu. Anaknya mandiri kok. Oh, Iya, tapi jeleknya ya itu susah tidur. Tapi emang biasa orang cerdas gitu Mas, kan otaknya kerja terus ya saya. Nah, itu juga masih Oke, jadi ini kayak gimana cara mengatasinya? Apakah ada berpengaruh sama kesehatan atau gimana Kak Mas? Kalau susah tidur ya pasti bermasalah karena istirahatnya nggak optimal. Yang harus dilakukan atau ada warna atau mungkin tempat tidurnya juga ada berpengaruh nggak Mas? Tempat tidurnya tentu yang tadi disebutin, nggak boleh salah. Lalu juga dikondisikan supaya senyaman mungkin dengar lagu dulu sebelum tidur ya, atau di bagian utara kamar itu disiapkan ornamen logam. Bagian utara kamar ornamen logam ya? Iya. Oke, itu akan membantu Felicia untuk lebih nyenyak lagi mungkin tidurnya ya Mas. Nyenyak dan juga lebih punya intuisi. Oh, itu dia ya. Mudah-mudahan Pak William mendengarkan, mungkin bisa diletakkan di bagian utara kamar ya. Betul. Oke, baiklah. Ada lagi untuk Felicia Mas? Segitu aja udah cukup sih. Cukup ya, karena anaknya juga udah tahu apa yang dia mau ya. Enak banget sih kalau kayak gini. Mantep ya. Kok ini. Iya. Mantep ya. Oke, tapi Mas, ini sudah jam 9 ternyata, ya Allah nggak berasa ya. Oke, berasa baru ngobrol 15 menit loh sama Mas Kang loh. Tapi ngomongin soal feng shui anak nih, sedikit kesimpulan Mas Kang, apa sih yang harus orang tua lakukan dan tahu supaya anaknya itu tepat gitu, pendidikan tepat, tempat tidur dan juga feng shui-nya tepat, ini gimana? Yang pasti sih setiap anak itu beda yang harus diingat ya, karena dengan tanggal lahir yang berbeda, jam lahir juga berbeda, punya karakteristik berbeda juga. Jadi ada beberapa anak yang ya seperti tadi dia lebih cepat menangkap
pelajaran, ada yang lambat, tapi ada juga yang susah lupa, ada yang cita-citanya tinggi. Nah, bagaimana caranya memberikan lingkungan yang oke sih buat mereka? Oke, itu kita juga harus pahami anak kita berarti ya Mas Kan ya. Betul. Biar kita bisa memberikan pendidikan yang tepat untuk anak kita tentunya ya. Oke, jam 9 sudah Masa, ini masih ada yang nanya dong melalui YouTube. Ini tolong komposisi elemennya bagaimana? Nah, kalau misalnya mau tanya lebih lanjut sama Mas Kan, atau mau berkonsultasi lebih dalam lagi, ini bisa kemana Mas Kan untuk mungkin konsultasi atau juga channel-channel YouTube-nya, Instagram-nya bisa tanya-tanya di mana? Iya, kalau Instagram dan YouTube itu ada channel saya di Kang Sing Hwat, Kang Sing HWAT. Kalau kontak langsung bisa ke 0818 99 0788. Oke, 0818 99 0788 ya? Iya, betul. Oke, baiklah kalau gitu Mas Kan, kita jumpa lagi minggu depan ya. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak Mas Kan. Salam untuk Sama-sama. makan juga, sehat-sehat selalu ya. Siap. Oke, selamat malam, bye. Bye.